Di awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Yejin yang memergoki tunangannya yang sedang berselingkuh. Sebelumnya Yejin sudah memantau gerak-gerik tunangannya ini melalui CCTV. Saat itu si tunangan seringkali memberi kode kepada selingkuhannya menggunakan kertas berwarna kuning. Diketahui Yejin adalah seorang pemimpin perusahaan besar dan sekarang berusia 35 tahun. Yejin juga terkenal dengan ketegasannya, disiplin dan cenderung galak. Semenjak kejadian tersebut Yejin menjadi tidak suka dengan warna kuning. Dan semua bawahannya di kantor yang tahu akan hal tersebut langsung membuang apa saja yang berwarna kuning. Di sisi lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang bekerja sebagai kurir paket yang bernama Xiaobo. Diketahui sebelum bekerja sebagai kurir Xiaobo adalah mantan pelatih penerjun payung. Ia adalah seorang pria pekerja keras dan paling keren dari semua kurir yang lain. Setiap hari Xiaobo mengantar paket dengan motor jadul yang ia modifikasi sendiri. Xiaobo memiliki seorang keponakan yang mengidap penyakit telinga. Dan Xiaobo bertekad akan mencari uang untuk membiayai operasi keponakannya tersebut. Kembali ke Yejin yang sedang galau akibat kelakuan tunangannya. Sekarang Yejin memutuskan untuk berpisah padahal seharusnya mereka sebentar lagi akan menikah. Tak lama berselang Yejin mendapat panggilan video dari sahabat baiknya yang bernama Sofia. Diketahui Sofia tinggal di Paris bersama anak dan suaminya. Saat itu Yejin langsung curhat mengenai apa yang dialaminya. Sofia mencoba memberi semangat kepada Yejin dan dia yakin suatu hari nanti Yejin pasti menemukan pria yang baik. Akan tetapi Yejin mengatakan kalau mulai sekarang ia tidak akan pernah menjalin hubungan dengan pria manapun. Yejin juga memutuskan kalau ia tidak mau menikah. Namun berniat memiliki seorang anak melalui program bayi tabung. Karena itu ia akan berpura-pura mencari asisten yang nantinya bisa disewa untuk mendonorkan spermanya. Setelah melalui semua tes dan wawancara, ternyata Xiaobo sangat cocok dengan kriteria yang diinginkan Yejin. Kemudian Xiaobo mendapat kontrak kerja dengan perusahaan tanpa membaca isi kontrak kerjanya terlebih dahulu dan langsung menandatanganinya. Yang dipikirkannya saat ini hanyalah mendapatkan uang. Sebenarnya Xiaobo tidak mengerti tentang pekerjaannya itu. Kemudian asisten wanita Yejin menjelaskan bahwa dia akan menggantikan posisinya sebagai asisten Yejin. Keesokan harinya Xiaobo pun mulai bekerja. Pagi itu Xiaobo harus menjemput Yejin di rumahnya. Terlihat Yejin begitu kesal karena di hari pertama bekerja Xiaobo malah datang terlambat. Di perjalanan Yejin mengatakan kalau Xiaobo harus cepat beradaptasi karena kalau tidak Yejin tidak akan segan-segan memecatnya. Pada hari itu Xiaobo benar-benar sangat kacau dalam menjalankan pekerjaannya tersebut. Di hari kedua Yejin meminta Xiaobo untuk tidak melakukan lagi kesalahan apapun apalagi sekarang ia akan melakukan pertemuan dengan klien yang sangat penting. Saat meluncur ke pertemuan mereka malah terkena macet yang sangat parah. Di sini Xiaobo mengatakan kalau ia akan membawa Yejin ke jalan lain. Walaupun jaraknya cukup jauh Xiaobo yakin mereka tidak akan kena macet. Sayangnya setelah memutar ke jalan lain mereka tetap terjebak dalam kemacetan yang tentunya akan membuat Yejin benar-benar terlambat. Melihat itu Yejin langsung memarahi Xiaobo habis-habisan dan hampir saja Yejin memecat Xiaobo. Xiaobo yang kesal ia pun turun dari mobil lalu menyuruh Yejin untuk juga turun. Ternyata Xiaobo sudah menyiapkan motor agar bisa membawa Yejin ke pertemuan itu dengan tepat waktu. Karena tidak ada pilihan akhirnya Yejin mau diantar Xiaobo menggunakan motor.
係專業級嘅玩家喎。Sesampainya di kantor, Yejin pun secara tak sengaja bertemu dengan klien pentingnya yang baru tiba dan akan masuk. Terlihat si klien tampak respek kepada Yejin karena jarang sekali ada seorang pemimpin perusahaan besar yang mau datang ke kantor dengan menggunakan motor. Kebetulan si klien juga suka dengan motor jadul seperti yang digunakan Yejin. Tanpa berpikir lama, si klien langsung meminta izin untuk menandatangani kontrak kerjasamanya tanpa harus melakukan rapat. Mendengar hal itu, Yejin pun tersenyum sambil memandang Xiaobo. Beberapa hari kemudian, Xiaobo dibawa ke rumah sakit untuk diambil spermanya. Di sini Xiaobo mengira kalau hal ini dilakukan hanya sekedar mengetes kesehatannya saja. Xiaobo dipaksa kolai sambil menonton video kaset. Namun karena kasetnya macet, Xiaobo tidak bisa mengeluarkannya. Kemudian Xiaobo, asisten wanita dan Yejin berkumpul di suatu ruangan. Di sini si asisten akhirnya memberitahu bahwa sebenarnya Yejin tidak membutuhkan asisten baru melainkan mencari ayah untuk menanam benih kacebong melalui proses bayi tabung tanpa melakukan hubungan suami istri. Mendengar hal itu, Xiaobo pun kesal dan menganggap bahwa Yejin dan asistennya sudah tidak waras. Ketika Xiaobo beranjak pergi, Yejin mengatakan kalau Xiaobo masih bisa menjadi asistennya dan akan membayarnya 1 juta yuan. Sementara kalau Xiaobo menolak maka akan terkena denda sesuai perjanjian kontrak yang telah ditanda tangani Xiaobo sebelumnya. Xiaobo yang sedang membutuhkan banyak uang akhirnya mau lagi bekerja bersama Yejin. Kemudian si asisten wanita memberi pengarahan supaya Xiaobo terus menjaga kesehatannya agar benih yang dihasilkan Xiaobo bagus dan tokcer. Di sini ia juga menyuruh Xiaobo mengisi data formulir mengenai semua data kehidupan Xiaobo sebelumnya. Keesokan harinya terlihat Xiaobo sudah bersiap-siap menjemput Yejin. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba mantan tunangan Yejin datang sambil membawa bunga. Ternyata tujuannya ke sini yaitu mengajak Yejin untuk kembali balikan. Sadar kalau Xiaobo sedang mendengarkan percakapan mereka, Yejin pun meminta mantan tunangannya masuk ke dalam rumah. Di sini Yejin langsung mengatakan kepada tunangannya bahwa ia sudah tidak ada lagi rasa dan tidak mau diajak balikan lagi. Namun karena mantan tunangannya terus memaksa, akhirnya mereka terlibat percekcokan. Untungnya Xiaobo datang dan langsung mengusir mantan tunangan Yejin untuk pergi dari rumah Yejin. Setelah itu Yejin mengajak Xiaobo menemui ayah Yejin yang sekarang tinggal di panti jompo. Diketahui ayahnya ini mengalami penyakit lupa ingatan. Di sini Yejin meminta dokter untuk melakukan perawatan khusus kepada sang ayah tercinta. Yejin juga bersedia membayar 2 kali lipat agar sang ayah bisa segera sembuh. Ketika Yejin akan pulang, tiba-tiba sang ayah menghampiri Yejin dan menganggap Yejin ini adalah istrinya. Si ayah juga meminta Yejin untuk membawanya pulang, namun Yejin dengan tegas menolak lalu bergegas pergi. Saat di luar, Xiaobo langsung menegur Yejin atas perlakuannya kepada ayah kandungnya sendiri. Akan tetapi Yejin mengatakan bahwa Xiaobo tidak usah ikut campur dengan urusan pribadinya. Sore harinya ketika Yejin hendak pulang dari kantor, ia begitu kesal karena Xiaobo sudah tidak ada di sana. Dengan terpaksa Yejin pulang dengan menggunakan taksi. Sesampainya di rumah, Yejin dibuat terkejut saat melihat seisi rumah yang sudah sangat berantakan. Ternyata tanpa seizin dari Yejin, Xiaobo sudah membawa ayahnya pulang. Di sini Yejin begitu kesal karena Xiaobo sudah terlalu berani mencampuri urusan pribadinya. Mereka berdua pun terlibat percekcokan hingga pada akhirnya Xiaobo memutuskan berhenti bekerja dengan Yejin.
Beberapa hari kemudian, Xiaobo mendapat pesan dari Ye Jin yang memintanya untuk membayar denda karena Xiaobo sudah memutuskan kontrak secara sepihak. Saat itu juga Xiaobo mendatangi Ye Jin di kantor sambil marah-marah karena Xiaobo tidak sanggup membayar denda yang begitu besar. Bukannya kesal, Ye Jin malah tertawa melihat tingkah Xiaobo yang sedang marah. Kemudian Ye Jin menceritakan alasan kenapa ia tidak berhubungan baik dengan ayahnya. Ternyata waktu dulu ayah Ye Jin suka sekali berselingkuh bahkan di depan ibu Ye Jin sendiri. Sejak saat itu ibu dan ayah Ye Jin kerap sekali bertengkar. Hingga di suatu hari ibunya yang sudah tidak kuat lagi nekat melakukan bundir. Setelah sang ibu tiada, bukannya merasa bersalah, si ayah malah semakin menjadi-jadi dengan sering mengajak para wanita datang ke rumah. Ye Jin yang sudah tidak tahan lagi pada akhirnya memutuskan pergi dan tinggal di Paris. Mendengar cerita tersebut, Xiaobo pun meminta maaf karena sudah berprasangka buruk kepada Ye Jin. Kemudian cerita berlanjut di rumah Ye Jin. Di sini Ye Jin balik bertanya kenapa Xiaobo begitu sangat berambisi mendapatkan uang. Xiaobo mengatakan kalau uang itu bukan untuk dirinya melainkan untuk biaya operasi telinga keponakannya, yaitu anak dari kakak kandung Xiaobo. Diketahui kakak kandung Xiaobo sudah lama meninggal dan si keponakan sekarang menjadi tanggung jawabnya. Sambil mengobrol mereka berdua minum anggur bersama hingga tak sadar sampai membuat mereka bobo dan tertidur bareng. Keesokan harinya Ye Jin terbangun dan langsung kaget karena ia baru sadar kalau dari semalam mereka tidur bersebelahan. Beberapa hari kemudian, Ye Jin mengajak Xiaobo ke Paris untuk menjalankan program bayi tabung yang selama ini Ye Jin rencanakan. Sesampainya di Paris, Ye Jin menemui sahabatnya yaitu Sofia. Di sini Sofia meminta izin kepada Xiaobo agar ia bisa mengobrol berdua bersama Ye Jin. Kemudian Sofia mengatakan kepada Ye Jin kalau ia tahu sebenarnya Ye Jin dan Xiaobo sudah sama-sama menyimpan rasa. Untuk itu Sofia menyarankan Ye Jin agar tidak melakukan program bayi tabung karena lebih baik mereka menikah saja. Akan tetapi Ye Jin yang merasa gengsi ia pun menolak saran tersebut sambil mengatakan kalau ia tidak menyukai Xiaobo. Singkat cerita, program bayi tabung itu pun dijalankan Ye Jin di sebuah rumah sakit. Malam harinya terlihat Ye Jin dihampiri Xiaobo. Di sini Xiaobo mengatakan kalau ia sebenarnya sangat ingin menjadi seorang ayah dan Xiaobo tidak sanggup jika harus dipisahkan dengan darah dagingnya sendiri. Mendengar hal itu Ye Jin mengatakan kalau Xiaobo harus ikhlas sesuai dengan perjanjian yang sudah mereka buat sebelumnya. Kemudian Ye Jin bertanya apa yang harus ia katakan jika sang anak nanti bertanya tentang ayahnya. Xiaobo bercerita tentang kecelakaan orang yang sedang melakukan skydiving. Saat itu ada seseorang yang begitu takut untuk terjun dari pesawat hingga orang tersebut tak sadarkan diri. Kemudian seseorang lain berusaha untuk menolong, namun sayangnya orang itu malah tertendang di wajahnya hingga ia terjatuh tanpa parasut. Xiaobo mengatakan kalau cerita itu bisa Ye Jin gunakan jika anak Ye Jin nanti bertanya di mana ayahnya. Xiaobo nampak sedih lalu ia bergegas masuk ke kamar. Suatu hari Sofia mengadakan pesta yang juga dihadiri Ye Jin dan Xiaobo. Ternyata Sofia mengadakan pesta ini untuk memberitahu kalau program bayi tabung Ye Jin dan Xiaobo telah berhasil. Mendengar hal itu tentu mereka merasa senang sampai-sampai mereka berdansa bersama dan saling berpelukan. Xiaobo mengatakan kepada Ye Jin kalau ia ingin bersamanya karena Xiaobo benar-benar mencintai Ye Jin. Namun Ye Jin menolak lalu ia pergi dari sana.
Saat itu Sofia juga menyarankan Ye Jin agar menikah saja dengan Xiaobo karena Xiaobo adalah pria yang baik, ditambah Sofia juga tahu kalau mereka berdua sebenarnya saling mencintai. Selesai pesta, Ye Jin merenung di dalam kamar sambil berpikir apakah ia harus benar-benar menerima Xiaobo atau tetap pada komitmen awalnya yaitu tidak mau menikah. Keesokan harinya Ye Jin meminta Xiaobo untuk kembali ke Hong Kong dan menyudahi semuanya sekarang. Mendengar hal itu Xiaobo tentu kecewa karena kita tahu karena ia ingin hidup dan menikah bersama Ye Jin. Namun saat Xiaobo mencoba menjelaskannya, Ye Jin malah sama sekali tidak mau mendengar. Xiaobo pun akhirnya pergi dari sana dengan berjalan kaki. Singkat cerita, Xiaobo sudah berhasil membiayai operasi telinga keponakannya. Sang kakak ipar sangat berterima kasih kepada Xiaobo karena semenjak suaminya meninggal Xiaobo menjadi tulang punggung mereka. Saat itu telinga keponakan Xiaobo akhirnya kembali bisa mendengar. Hari demi hari berlalu, Xiaobo sebenarnya terus memikirkan Ye Jin dan jabang bayinya sekarang. Namun tak terasa sudah beberapa bulan ini mereka sama sekali lost kontak. Suatu hari Xiaobo berinisiatif membuatkan hadiah untuk jabang bayinya dan Ye Jin. Dengan hasil karya sendiri Xiaobo membuatkan hadiah tersebut hingga berhasil menyelesaikannya. Kemudian Xiaobo segera mengirim hadiah itu ke Paris. Sesampainya di sana ternyata Ye Jin juga selalu terbayang-bayang wajah Xiaobo sampai-sampai tukang paket yang membawa hadiah tersebut tampak seperti Xiaobo. Suatu pagi Sofia dan sang suami dibuat bingung karena sudah beberapa hari ini Ye Jin tiba-tiba menghilang. Tak lama berselang Xiaobo datang karena Sofia sudah menghubunginya. Kemudian mereka bertiga mencari keberadaan Ye Jin. Ternyata sebelum itu Ye Jin terlihat sedang mempersiapkan kelahiran bayinya dengan seorang diri, namun karena Ye Jin kelelahan tiba-tiba Ye Jin mengalami pendarahan. Ye Jin sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya bayinya itu sudah tidak bisa tertolong lagi. Semenjak kejadian tersebut Ye Jin menjadi tertekan dan depresi hingga sekarang ia tiba-tiba menghilang. Kembali ke sekarang, Xiaobo, Sofia dan suaminya akhirnya menemukan Ye Jin yang saat itu berada di pinggir jurang. Xiaobo mencoba menghampiri Ye Jin sambil berusaha menenangkannya. Di sini Ye Jin tampak sudah frustasi dan ingin segera menyudahi kehidupannya sekarang juga. Kemudian Xiaobo mengatakan tentang kisah si penerjun payung yang ternyata kisah itu adalah kisah yang menimpa mendiang kakaknya. Di sini Xiaobo mengatakan jika Ye Jin ingin mengakhiri hidupnya maka ia juga akan ikut bersama Ye Jin. Setelah itu mereka berdua malah melompat ke jurang tersebut. Ternyata sebelumnya Xiaobo sudah membawa alat terjun payung hingga mereka berdua mengapung ke udara. Di sini Xiaobo akhirnya berhasil membuat hati Ye Jin kembali bangkit. Kemudian Xiaobo menurunkan parasutnya tepat di depan sebuah gereja. Tanpa berpikir panjang mereka berdua pun memutuskan untuk menikah. Singkat cerita beberapa tahun kemudian memperlihatkan Ye Jin dan Xiaobo yang sekarang hidup bahagia. Apalagi sekarang mereka dikarunia 2 orang anak. Kemudian film pun tamat.